Baik, perkenalkan nama saya Irin Yasanata Soy, asal jurusan Teknik Mesin Undana. Presentasi yang akan saya bawakan sumber tenaga listrik dengan tenaga pembangkit listrik tenaga surya. Sejarah PLTS. Teknologi PLTS ditemukan pada tahun 1839 oleh fisikawan asal Prancis Edmond Becquerel menemukan efek fotovoltaik saat melakukan eksperimen dengan sel yang terbuat dari elektroda logam dalam larutan konduktor. Pengertian PLTS: pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu aplikasi yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya fotovoltaik untuk mengkonversi cahaya radiasi matahari menjadi energi listrik. Cara kerja PLTS: pada siang hari, panel surya menerima cahaya sinar matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh sel-sel kristal melalui proses fotovoltaik. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung disalurkan ke beban ataupun disimpan dalam baterai sebelum disalurkan ke beban pada malam hari, di mana panel surya tidak menghasilkan listrik. Listrik yang sudah terkumpul atau tersimpan dalam baterai akan dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik, terutama lampu penerangan. Skema panel surya: yang pertama, panel surya; yang kedua, solar charge controller; yang ketiga, baterai; yang keempat, inverter; yang kelima, beban. Cara kerja panel surya sederhana. Yang pertama, fotovoltaik membentuk medan listrik yang terjadi ketika muatan berwarna dipisahkan. Yang kedua, ketika foton matahari menjatuhkan elektron bebas, medan listrik tersebut akan mendorong elektron keluar dari sambungan silikon. Yang ketiga, berulang elektron dapat mengalir ke berbagai sumber listrik yang ada. Komponen-komponen pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, panel surya berfungsi sebagai cahaya matahari menjadi listrik. Bentuk moduler dari panel surya memberikan kemudahan pemenuhan kebutuhan listrik untuk berbagai skala kebutuhan. Panel surya, komponen utama adalah modul yang merupakan unit rakitan beberapa sel surya fotovoltaik. Untuk membuat modul fotovoltaik secara pabrikasi bisa menggunakan teknologi kristal dan thin film. Modul fotovoltaik kristal dapat dibuat dengan teknologi yang relatif sederhana. Sedangkan untuk membuat sel fotovoltaik diperlukan teknologi tinggi. Modul fotovoltaik tersusun dari beberapa sel voltaik yang dihubungkan secara seri dan paralel. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat modul sel surya yaitu sebesar 60 R biaya total. Jadi jika modul sel surya itu biasa diproduksi di dalam negeri, berarti akan bisa menghemat biaya pembangunan PLTS. Yang kedua, controller regulator adalah alat elektronik pada sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berfungsi mengatur lalu lintas listrik dari modul surya ke baterai. Apabila baterai sudah penuh, maka listrik dari modul surya tidak akan dimasukkan ke baterai dan sebaliknya. Dan dari baterai ke beban, apabila listrik dalam baterai tinggal 20-30%, maka listrik ke beban otomatis dimatikan controller regulator. Yang ketiga, baterai yang berfungsi menyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya solar panel sebelum dimanfaatkan untuk menggerakkan beban. Beban dapat berupa lampu penerangan atau peralatan elektronik dan peralatan lainnya yang membutuhkan listrik. Yang keempat, inverter AC yang berfungsi merubah arus DC dari baterai 20 volt menjadi arus AC bertegangan 220 volt. Arus yang dihasilkan oleh inverter sangatlah stabil sehingga sudah tidak memerlukan alat stabilizer lagi, serta aman dan berpotensi tinggi, sangat fleksibel dalam penempatan desain pembangkit listrik tenaga matahari yang praktis dan fleksibel. Ini adalah gambar dari komponen panel surya tersebut.
Yang pertama panel surya, yang kedua controller regulator, yang ketiga baterai, yang keempat inverter AC. Kelebihan PLTS. Yang pertama, matahari sumber energi yang bebas untuk digunakan oleh setiap orang. Tidak ada yang memiliki matahari. Jadi, setelah Anda menutupi biaya investasi awal, pemakaian energi selanjutnya dapat dikatakan gratis. Yang kedua, semakin sedikit kita bergantung pada bahan bakar fosil akan meningkatkan ketahanan dan keamanan energi. Karena akan mengurangi kebutuhan impor minyak dari pihak asing. Yang ketiga, tidak menimbulkan polusi, seperti tenaga surya tidak melepaskan karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan merkuri ke atmosfer, tidak membakar bahan bakar dan tidak menghasilkan emisi. Yang keempat, mengurangi konsumsi karena tidak memerlukan bahan bakar. Anda akan menghemat uang biaya bensin. Yang kelima, hampir bebas perawatan. Produsen menawarkan jaminan 20 tahun dan lebih. Yang keenam, menghemat uang. Setelah investasi awal, karena Anda akan menggunakan lebih sedikit energi, tagihan listrik Anda akan jauh lebih rendah dan seringkali tidak akan ada pengeluaran sama sekali. Yang ketujuh, ini berkelanjutan dan terbarukan. Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam tidak terbarukan dan berkurang. Energi matahari tidak akan pernah habis. Yang kedelapan, faktor kebisingan. Panel surya sangat diam dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Kelemahan PLTS. Panel surya relatif mahal, bahkan meskipun setelah banyak mengalami penurunan harga panel rumah sedang saat ini sekitar 12.000 sampai 18.000 US dollar. Yang kedua, tidak 24 jam, panel surya hanya akan berfungsi ketika matahari bersinar. Pada malam hari Anda akan harus bergantung pada energi yang tersimpan atau dari sumber lain. Yang ketiga, meskipun panel surya dapat digunakan di berbagai iklim, namun jumlah jam matahari akan menentukan jumlah panel yang Anda perlukan dan watt yang dihasilkan. Yang kelima, panel surya mengambil sedikit ruang atap dan tidak menyenangkan untuk dilihat. Yang kelima, panel surya masih perlu meningkatkan efisiensi secara signifikan karena banyak sinar matahari terbuang sia-sia dan berubah menjadi panas. Rata-rata panel surya saat ini mencapai efisiensi kurang dari 20%. Sekian dan terima kasih dari saya.